Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, masih dalam kaitan pertanyaan sekitar rumah tangga dan keluarga berkah. Ini ada pertanyaan, apa yang dibutuhkan agar dalam kehidupan rumah tangga tetap harmonis? Ini pertanyaan sangat cerdas ini. Semoga siapapun yang bertanya ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala hidupnya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan kaum muslimin rahimakumullah, mari kita bahas. Apa sih yang dibutuhkan agar kehidupan rumah tangga tetap harmonis? Yang pertama, siapkan cinta yang fokus memberi, bukan cinta yang menuntut. Teman-teman, kenapa? Karena kita harus bahagia dalam rumah tangga. Dan syarat bahagia itu satu, fokus memberi. Hanya itu. Anda ketika mendapatkan cinta dari suami, sehebat sebesar apapun suami memberikan cinta atau istri memberikan cinta, tetapi dalam pikiran Anda hanya menuntut pikirannya, maka Anda tidak bahagia. Tetapi kalau Anda betul-betul ingin bahagia dan ingin mendapatkan keharmonisan dalam rumah tangga, hanya satu caranya. Siapkan cinta yang fokus memberi saja. Istri memberi pada suami, suami juga memberi pada istri, begitu fokusnya itu. Sehingga apa? Saking fokusnya dia lupa bahwa dia punya hak untuk mendapatkan sesuatu dari suami atau dari istrinya. Kalau sudah sampai tahapan seperti begitu, maka Masya Allah, kehidupan romantis pada tangga pertama ini sudah tercapai. Selamat untuk Anda yang hari ini sudah memiliki sikap, memiliki cinta yang fokusnya memberi. Silakan yang belum, kejar mereka yang sudah. Karena apa? Anda terlambat untuk bahagia. Yang kedua, husnuzon kepada pasangan. Nah, ini penting, husnuzon kepada pasangan. Teman-teman, tolong difahami. Anda itu sudah ditakdirkan oleh Allah punya suami dia atau punya istri dia. Dari siapa itu? Dari Allah Subhanahu wa taala. Terima. Salah satu tanda Anda menerima bahwa itu jodoh Anda dari Allah Subhanahu wa taala dan itu jodoh terbaik. Caranya bagaimana? Yang paling pertama, sikapi dengan sikap husnuzon untuk istri kita. Mustahil Allah memberikan suami yang error gitu loh. Dan jangan lupa, bisa jadi errornya istri kita atau suami kita penyebab utamanya karena husnuzon kita kepada atau suudzon kita kepada istri atau kepada suami. Ingat loh, Allah itu tergantung prasangka hambanya. Kalau seorang hamba suudzon kepada istrinya, kepada suaminya, udah Allah takdirkan dia orang menjadi tidak bahagia karena suudzon terus. Tetapi kalau Anda kemudian husnuzon kepada istri Anda, kepada suami Anda, maka ingat, Allah akan menjawab, Allah akan menyiapkan, dan alam semesta kemudian mau menjadi apa? Menjadi membantu Anda untuk menjadi orang yang selalu husnuzon kepada suami dan kepada istri. Sehingga apa? Masya Allah, kehidupannya sangat romantis apapun yang terjadi. Yang ketiga, lapang dada seluas 7 samudera. Cari 1000 alasan, sejuta alasan untuk menyatakan bahwa perbuatannya itu ada alasan yang sangat signifikan yang mesti dia lakukan, walaupun barangkali itu salah. Sudahlah, lapang dada saja. Oh, istriku ternyata begini tuh. Oh, berarti saya harus begini, harus begini. Daripada Anda fokus pada masalah istri Anda, lebih baik fokus pada solusi. Contoh, istri doyan marah. Apa solusinya? Lakukan hal terbaik, gitu loh. Jangan fokus kepada doyan marahnya. Atau istri misalnya ngedul, tahu ngedul nggak? Kan bagusnya itu indah sekali kalau yang namanya istri itu tidur setelah suami tidur, ya kan? Terus bangun sebelum suami bangun, itu indahnya luar biasa. Lah ketemu istri tidur duluan, suami sebelum tidur. Lah ini masalah. Nah, ingat, dan itu tidak akan menjadi sebuah masalah kalau kita tidak fokusnya kepada masalah. Misalnya, oke, berarti istri saya wajar kalau mau tidur. Kenapa? Dia capek 24 jam mengurus istri dan anak, suami dan anaknya. Begitu aja. Atau begitu juga, lihat suami ngorok. Mending kalau ngoroknya nggak nyaring ngoroknya. Bayangkan oleh bapak-bapak ibu-ibu, kalau seorang suami ngoroknya nggak ketulungan, didengarin oleh istri yang tidak suka ngorok, jengkelnya minta ampun. Tetapi coba kalau seorang istri itu fokusnya kepada solusi, luar biasa itu. Allah akan kasih solusi itu yang terbaik.
Makanya apa? Lapang dada seluas 7 samudera. Kenapa harus lapang dada? Ya, karena kita juga tahu saudara-saudara, kita juga pernah punya salah. Bahkan mungkin kalau manusia yang waras, yang sehat, yang sadar betul tentang dirinya, pasti akan mengatakan, saya banyak salah daripada banyak benernya. Kalau sudah sadar kayak begitu, Masya Allah, kita pasti akan menanggapi orang lain yang berbuat salah, pasti kita akan berlapang dada. Lewang kita juga biasa gitu loh. Tetapi bagi orang kerdil akan mengatakan, kamu doang yang salah, saya tidak salah. Gak seperti begitu. Suami istri dibangun dengan model yang mengatakan bahwa kamu saja yang salah, saya semuanya benar. Ini wassalam, tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Boro-boro romantis gitu kan. Saling sapa aja udah gak mau itu. Tidur juga mungkin barangkali saling membelakangi, kan wassalam gitu Pak. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang keempat, jadikan keluarga sebagai sarana ibadah. Ingat loh, Allah menjodohkan kita itu sudah nikmat yang luar biasa. Nikmatnya nikmat apa? Ingat, bukan nikmat wajang, bukan nikmat seksual, bukan nikmat punya istri, bukan. Tapi nikmat apa? Diberi oleh Allah nilai ibadah 50% dari seluruh agama. Seluruh ibadah yang kalian lakukan selain urusan pernikahan. Itu nikmat. Makanya apa? Jadikan pernikahan itu sebagai ajang ibadah. Supaya apa? Supaya enak gitu loh. Oh, aku lagi ibadah loh. Ibadah kan syaratnya 2. Apa itu? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua benar. Nah, saya mau tanya, ada nggak orang ikhlas nyalain orang? Ada nggak orang pengen bener nyalain orang? Nggak ada. Semua pasti gitu loh. Ada orang sholat nyalain orang, kenapa kok rukunya begitu, sejauh begitu? Nggak bener itu, nggak usuh itu. Karena apa? Yang benar adalah fokus bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan benar. Sehingga apa? Orang yang menjadikan berkeluarga itu ibadah, bukan fokusnya kepada apa yang diperbuat oleh istri, tapi apa yang diperbuat oleh saya untuk meningkatkan kualitas ibadah saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah mengatakan sebaik-baik laki-laki adalah yang paling sayang kepada istrinya. Sebaik-baik istri adalah apa? Orang yang paling patuh terhadap suaminya. Fokus ke situ saja sudah. Jadikan itu ladang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang terjadi. Kemudian yang kelima, mintalah kepada Allah untuk tetap mengingat Allah, ya kan? Mengingat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah selalu hadir dalam rumah tangganya. Ingat teman-teman, Anda merasa nggak dihadiri Allah dalam rumah tangga Anda? Kalau Anda tidak sadar itu, ingat loh, ketika kita berdua, yang ketiganya adalah Allah, betul? Ketika kita bertiga, yang keempatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berempat, maka kelimanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika punya istri 4, berarti dia berlima, maka yang keenamnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita sering lupa gitu loh. Sering lupa bahwa Allah hadir. Sehingga kita semena-mena, semaunya zalim kepada istri. Istri kurang sentuhan, istri kurang senyuman, istri kurang rayuan. Hati-hati wahai laki-laki. Ketika Anda kurang merayu istrimu, berarti Anda telah menzalimi istri Anda. Dan itu berarti apa? Anda telah menyanyiakan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah. Makanya untuk itu minta pada Allah, ya Allah, hadirlah Engkau ya Allah. Atau bahasa-bahasa yang lain yang lebih bagus begini. Ya Allah, tolong ingatkan aku bahwa Engkau hadir dalam kehidupanku. Karena ingat, karena kita kadang-kadang nggak merasa dihadiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, contoh satu lagi. Seorang laki-laki sedang bersenggama dengan istrinya. Merasa nggak dihadiri oleh Allah Subhanahu wa taala? Harusnya merasa. Sehingga apa? Ketika terjadi kelemahan seksual atau impotensi misalnya, maka yang diminta siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, demi Engkau, itu kata para ulama begitu. Ya Allah, demi Engkau, jangan Kau lemahkan kekuatan syahwatku. Karena apa? Istriku membutuhkannya. Begitu kalimatnya. Mintanya sama siapa? Kepada Allah, bukan Pak Jambrong, begitu kan? Untuk itu maka kaum muslimin rahimakumullah, tolong diingat-ingat bahwa bagaimanapun juga kita tidak boleh lepas dari Allah Subhanahu wa taala, dan selamat untuk Anda menjadi keluarga yang harmonis dengan 5 hal yang saya sampaikan tadi. Silahkan diulang lagi kalau lupa, silahkan dipelajari lagi kalau lupa, dan kalau kemudian Anda membutuhkan saya untuk berdiskusi dengan Anda, waktu saya terbuka. Saya ada di Kampung Jalumprit, Kecamatan Waringin Kulon, kemudian Kabupaten Serang, dan Anda boleh lihat nanti kemudian informasinya lewat tim kami, agar kami kemudian juga Anda juga bisa menghubungi kami
dan kita bisa berdiskusi tentang keluarga, bagaimana supaya bahagia. Karena ingat kaum muslimin rahimakumullah, bahagia dalam rumah tangga adalah tujuan Islam mensyariatkan pernikahan. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح